Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Hari Senin. Awal hari yang cukup cerah ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi. Ini ada komentar dari Aldo Muslimin 2613. Halo Om, izin tanya, murai trotol saya sedang mutasi, tapi cara dia merontokkan bulu sayapnya itu tidak normal, seperti dicabut paksa dan patah-patah. Padahal sebelumnya sudah banyak yang ambrol, tapi beberapa lembar di sayap aja yang seperti sulit dia cabut. Itu bagaimana solusinya Om? Atau apakah kurang? Jika 10-10 plus UH 55 pagi sore dan kroto 3 kali seminggu. Oke ya, terima kasih Aldo Muslimin 2613. Kalau melihat dari apa yang sudah diberikan untuk EF ya, saya rasa sudah cukup bagus. Untuk jangkriknya ada Hongkongnya dan juga dikasih kroto. Artinya ini bervariasi ya untuk jenis EF yang diberikan. Nah, permasalahannya di sini adalah kenapa burung ini cenderung mencabuti bulunya. Ya. Di bulu-bulu yang lain aman. Ambrol dia kan, bisa jatuhkan bulu dengan normal. Tetapi ini kayak ada bulu yang tidak bisa uh, jatuh, lantas dicabutin sama dia. Oke, ngomong-ngomong soal trotol nih teman-teman. Gimana sih cara ngerawat trotol yang uh, bisa dikatakan tidak ada masalah gitu ya untuk masalah pertumbuhannya. Teman-teman, seperti mana teman-teman bisa lihat ya, nah, mungkin ini karena pagi jadi dia kedinginan ya. Ini teratal lala induk. Nah, lihat nih teman-teman, bisa senyaman ini ya. Trotolan lala induk itu udah bagus ya. Nah, teman-teman bisa lihat, Om Aldo juga bisa lihat di mana burung ini kalau dibilang umur mungkin sekitar 3 bulan lebih dikit ya. Dia sudah ada ekor ya, udah mulai dokor. Untuk bulu semua sudah ganti. Semua bulu sudah ganti. Nah, gimana ngerawatnya? Teman-teman, kalau bicara tentang trotolan, mungkin bisa dikatakan saya adalah salah satu konten kreator yang cukup banyak untuk menangani burung dari trotol ya. 2 tahun saya nge-YouTube itu di mana saya aktif ke tempat peternak-peternak, itu kan banyak sekali ya yang memberikan trotolan. Jantan saja itu ya, itu saya hitung sekitar 52 ekor. Ya, belum sebelumnya itu dari burung saya sendiri, terus setelah itu juga saya ada ternak, saya ada beli juga burung-burung trotolan dari peternak-peternak yang lain gitu ya. Artinya sudah cukup banyak lah ya, lebih dari 52 itu. 52 itu hanya di 2 tahun saya nge-YouTube ya. Saya hitung itu karena sewaktu itu kan saya pulang ke Lampung terus pulang ke Jawa itu ya. Nah, di situ saya bilang 52 ekor sudah saya menangani burung trotolan. Setelah itu lo masih lebih banyak lagi teman-teman ya. Seperti mana saat ini dari ternakan saya sendiri. Nah, teman-teman, konsisten saya katakan, untuk masalah trotol itu kita ini sebenarnya fokus aja pada nutrisi ya. Maka saya katakan di sini tadi untuk upayanya Om Aldo itu sudah cukup bagus untuk memberikan nutrisi yang tentu saja Om Aldo di sini kan juga tidak merasa takut ya kan, merasa oh burungnya nanti bermasalah dan sebagainya gitu ya. Mengenai trotolan yang saya pernah rawat teman-teman dari semua trotol ya yang intinya dari peternak-peternak ya memang saya tidak bisa memilih, tetapi saya yakin lah peternak-peternak ini kan juga sudah sering ya burung-burungnya dibeli sama orang-orang yang juga moncer-moncer gitu loh ya. Intinya burung bagus-bagus lah sebenarnya. Untuk masalah burung terus dia nyabut bulu karena mungkin terlalu banyak EF-nya gitu ya. Saya rasa sih enggak teman-teman.
Mungkin kalau untuk burung dewasa is oke lah ya. Karena burung dewasa itu setelah dia nanti merah, dia pasti akan dapatkan birahi. Artinya juga tumbuhnya birahi selaras dengan adanya tumbuhnya emosi dan juga Victor dia kan. Ya, kemungkinan besar burung itu ada cabut. Oke lah, kita kategorikan dia cabut bulu atau cabul ini disebabkan karena burung mungkin terlalu banyak EF-nya gitu ya. Begitu juga mungkin bisa jadi karena mungkin karakter. Ya, burungnya temperamen, gampang emosi seperti itu. Menurut saya kalau untuk throttle itu nggak ada ceritanya teman-teman. Ya, teman-teman, di saat saya nge-YouTube, saya bicara tentang peternakan, beberapa metode untuk panen ya. Saya rasa saya komplit lah soal itu ya. Mulai dari tetes telur, panen dari telur, anak umur 0 hari sampai dia jadi burung. Saya sudah lalui. Saya lolos pakai umumnya orang lah ya. Panen seminggu, ya umumnya lah itu hal yang paling gampang menurut saya. Terus saya juga seperti mana burung ini. Maka saya tadi di depan mengatakan ini burung lolo induk dengan kemapanan seperti ini, ketenangan seperti ini, itu sudah sangat bagus sekali teman-teman untuk lolo induk. Ingat ya, lolo induk. Nah, pengalaman saya di mana di lolo induk, bahkan yang terakhir-terakhir ini teman-teman saya panen itu agak besar malahan ya. Di umur di mana adiknya itu sendiri juga ekornya sudah mulai tumbuh. Adiknya umur sekitar 20 harian lah itu adiknya ya. Artinya kakaknya itu 1 bulan lebih, hampir ke 2 bulan. Ya kan? Dan saya juga pernah eksperimen di mana burung itu dari lolo induk sampai dia mutasi, artinya sampai dia pastol, ya kan? Tidak hanya 1 burung, ada di beberapa burung, beberapa tetesan ya. Jadi disitulah saya di mana di video itu saya membahas burung kalau dijadikan 1 sampai dia nanti dewasa itu seperti apa hasilnya, kan begitu ya. Semua itu tidak ada teman-teman yang namanya kasus cabul yang disebabkan karena terlalu banyak EF. Ingat itu ya. Burung di lolo induk itu pasti makan full EF. Ingat, full EF. Sampai dia mutasi saya kasih full EF. Aman. Ya. Anggap aja itu nggak sampai mutasi lah. Mungkin untuk yang sampai mutasi hanya beberapa saja gitu ya. Yang paling sering kan dia dipanen di umur berapa? 35 hari, ya kan? Sampai sekitar 1 bulan lah, 1,5 bulan gitu ya. Aman, nggak ada masalah itu teman-teman. Lantas kenapa? Nah ini teman-teman, oke lah, semua itu bisa saja terjadi gitu ya. Kita ini kan bicara tentang pada umumnya. Maka saya katakan ini adalah fakta. Kalau pada umumnya itu tidak ada masalah. Kemungkinan ya minoritas lah ya, hanya menemukan 1 kasus seperti mana burungnya Om Aldo ini tadi yang ada throttle akhirnya nyabul seperti itu. Is oke lah. Kalau menurut saya sih, karena saya banyak pengalaman soal itu, intinya begini teman-teman. Di saat kita punya throttle, yang kita fokuskan adalah nutrisi. Itu ya. Terus yang kedua, untuk upaya supaya burung itu jadi bagus adalah materi. Itu kuncinya untuk ngerawat dari throttle. Soal rawatan, ingat ya, rawatan throttle itu tidak banyak seperti mana burung dewasa yang kita setting. Throttle itu cukup menjaga kebersihan. Ingat, kita keluarkan pagi hari, kita berikan pakan dia, kita bersihkan kandangnya. Kalau teman-teman pakai penjemuran, ingat ya, kalau pakai penjemuran itu hanya sebentar saja. Nggak usah lama-lama. Nggak usah sampai 15 menit, 1 jam. Wah itu jangan. Jangan dibikin throttle ini seolah-olah dia itu apa? Seperti mana burung dewasa. Ingat, throttle itu mutasi, saudaraku. Mutasi itu dimulai ya dari proses dia umur apa? Mentok bulu ekor sebenarnya. Proses mutasi itu beda dengan burung mabung. Proses mutasi itu ada 2 yang ditumbuhkan sama dia. Apa itu? Tak kasih tahu ya. Teman-teman, di saat teman-teman memelihara burung throttle dengan burung dewasa, itu beda. Saat dia mengganti bulu itu beda prosesnya.
kalau di burung dewasa dalam kurun waktu 2-3 minggu ngurak dan ambrol itu banyak sekali. Kalau teman-teman nggak bersihkan ya, itu banyak sekali bulu yang jatuh. Kalau di burung trotol nih ya, kalau teman-teman loloh tangan itu biasanya di umur 3 bulan dia jatuhkan bulu besar ya, sayap dan ekor. Tapi kalau bulu-bulu kecil itu terus ada aja yang jatuh. Bahkan terkadang kita tidak menyadari, tiba-tiba saja dada itu warnanya agak ada merahnya banyak, hitamnya mulai banyak, mulai ngalung. Lah bulunya itu mana? Kemana bulunya? Itulah teman-teman, di mana burung trotol selain dia itu menumbuhkan bulu baru di pori-pori yang lama, dia juga menumbuhkan bulu baru di pori-pori yang baru. Beda dengan burung dewasa. Kalau burung dewasa ya dia jatuhkan terus dia tumbuhkan. Orang yang tahu ini adalah orang yang merawat burung trotol. Ingat dah, saya bilang burung trotol itu prosesnya juga untuk mutasi itu beda dengan burung mabung. Nggak usah dibantah. Gitu ya. Nah oke, kembali lagi soal rawatan ini tadi. Kesalahan pemain atau kesalahan orang-orang yang rawat burung dari trotol, dia pikir, dia upayakan supaya burung itu, wah nanti Victor gini-gini, banyaklah berhalusinasi mereka itu kan ya. Akhirnya apa? Ada penjemuran seperti mana burung itu disetting. Nah, penjemuran ini yang bikin burung itu malah gagal atau menghambat proses mutasinya. Ingat ya, seperti mana burung Aldo ini tadi, saya sering bahas sebenarnya. Burung nyabul tidak semua itu gara-gara burung itu karakternya temperamen. Burung nyabul bukan gara-gara apa? Karena terlalu banyak EF-nya. Burung nyabul juga bisa disebabkan karena kutu, burung nyabul karena kekurangan nutrisi, itu juga bisa. Nah, ada lagi tuh. Ya, ini sesuatu yang bisa dikatakan tuman. Di mana burung itu sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi di saat burung itu sudah waktunya dia itu mutasi untuk menjatuhkan bulu. Bulu yang harusnya jatuh tidak jatuh. Disebabkan karena pori-pori yang mengering. Apa yang terjadi? Dipatokin. Enak teman-teman. Kayak teman-teman itu ada koreng itu ya. Itu tahu kalau itu kalau di kan nggak bagus. Nanti menghitam. Tapi karena itu nikmat teman-teman. Sedikit upaya tidak banyak mengeluarkan uang tapi enak. Kurek koreng sama apa? Kurek kuping. Itu enak itu ya. Gatal-gatal sedap gitu ya. Nah, burung juga begitu. Karena dia kebiasaan dari trotol itu tadi, itu akan berlanjut ke pastol. Nah sekarang gimana? Supaya burung itu tidak ada masalah. Kita kembali lagi ke konteks burung yang dalam masa pertumbuhan. Ingat ya, yang dibutuhkan burung dalam masa pertumbuhan adalah nutrisi. Oke, semakin banyak nutrisi sebenarnya bagus. Hanya saja yang jadi dilema nanti apa teman-teman? Satu, kebiasaan. Dua, teman-teman akan pusing untuk pindah dari yang tadinya Pak. Ini anggap aja burung itu sampai dia makan full EF. Seperti mana yang saya bilang ya, saya udah lakukan dari trotol sampai besar dia full EF juga nggak masalah itu teman-teman ya. Anggap aja sampai full EF. Untuk pemula, ini akan pusing untuk memindah ya dari tadinya full EF jadi makan full. Itu ya yang perlu jadi timbangan itu seperti itu teman-teman. Nah, sekarang gini. Kita bicara tentang nutrisi ini tadi ya. Dirasa sudah cukup, tidak terlalu banyak, tidak terlalu dikit. Kita ambil aja kelipatan dari harian pada umumnya burung dewasa. Anggap aja lah burung dewasa itu 55. Ya kita bisa kasih tuh ya, jangkrik itu 10-10. Kelipatannya aja. Loh, kok bisa kelipatan Om? Trotol kok makannya malah lebih banyak? Iyalah. Lihat aja kotorannya trotol sama burung dewasa yang udah ada bidai. Beda teman-teman. Ya, trotol itu cenderung kotorannya besar-besar, dia makannya banyak. Jatah fur itu lebih cepat habis ketimbang burung dewasa. Kenapa? Karena dia masa pertumbuhan. Itu yang harus disadari. Oke ya, soal nutrisi. Setelah nutrisi ini bagaimana ngerawatnya? Seperti mana saya katakan tadi, kalau teman-teman menggunakan penjemuran, ada penjemuran di burung trotol. Teman-teman silahkan nanti jemur itu 5 menit. Paling polnya 10 menit di sinar matahari pagi. Nggak setiap hari juga nggak apa-apa. Oke?
Kalau teman-teman nggak pakai penjemuran, teman-teman tuh cukup ablak tuh. Setengah jam aja setelah dibersihkan semuanya, kasih makan, ablak. Walaupun tidak terpapar sinar matahari secara langsung, burung itu sudah bisa mendapatkan manfaat sinar matahari itu, teman-teman. Ya, jadi ablak aja, setengah jam, itu cukup. Nah, soal mandi, karena trotol itu suka dengan mandi, biasanya saat kamu ganti itu cepuk, ya, itu pasti akan dia langsung mandi. Jangan sampai burung itu jadi kebiasaan nanti mandi di dalam cepuk. Karena mandi ini kan sebagian dari settingan, teman-teman ya. Jadi nanti kalau burung udah dewasa, enak, kita mudah untuk nyeting dia kalau dia dimandiin di dalam kerambah, ya. Maka ajari aja mandi di dalam kerambah. Dan burung kalau udah mandi dalam kerambah, dia nanti akan tertib. Dia nggak mau mandi dalam cepuk, maunya mandi dalam kerambah. Awalnya kamu kenalkan dulu selama 1 minggu berturut-turut. Setelah itu kamu jatah aja. Mandi bisa seminggu 3 kali atau 2 kali. Itu udah cukup. Gitu ya. Terus apa lagi? Masalah pengerodongan. Dikerodong, ya, dikerodong di saat di tempatmu itu banyak burung, ya, usahakan dikerodong aja. Dan kalau dikerodong itu, teman-teman, burung itu lebih fokus nantinya. Nah, kapan kita mengkerodong burung trotol gitu ya? Kamu pastikan aja trotol itu udah mapan atau belum. Kalau burungnya belum mapan, jangan kamu kerodong. Ya, kenapa? Nanti waktu pastolnya terlalu giras. Gitu ya. Jadi kalau mau di full kerodong, pastikan burung itu sudah mapan. Biar nggak terlalu giras nantinya. Kan banyak yang nuntut burungnya habis pastol langsung ke lapangan toh. Ya kalau burungnya masih takut keramaian, tentu saja ini juga akan jadi satu penghalang untuk burung kita bisa kerja ngotot gitu ya. Kerjanya pasti akan setengah hati. Gitu teman-teman ya. Gimana? Sudah paham? Om Aldo sudah paham? Nah, sekarang solusi untuk Om Aldo. Burung sampean nih menurut saya karena sering dijemur dan jemurnya itu terlalu lama. Satu itu, sekarang yang enak apa? Mandikan aja burungmu setiap hari. Udah, sambil diajari mandi dalam kerambah. Dimandikan aja, sering dimandikan. Itu nanti pori-pori akan lembab dan nantinya burungmu akan jatuhkan bulu dengan mudah. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.